Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan untuk wanita yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin. Dan katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk wanita-wanita beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Dan ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya perintah tersebut apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan, dan jika ditinggalkan akan mendatangkan keburukan. Selalu seperti itu. Perintah jika dikerjakan maka mendatangkan kebaikan. Perintah jika ditinggalkan pasti mendatangkan keburukan dunia akhirat. Sekarang saya ingin pada pertemuan ini menyebutkan perkataan yang luar biasa tentang bahaya membiasakan pandangan kepada hal-hal yang mungkar. Hal-hal yang diharamkan oleh mata untuk memandangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sudah tegaskan tadi, bahwasanya setiap perintah jika dikerjakan pasti mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Dan setiap perintah jika ditinggalkan pasti mendatangkan keburukan dunia akhirat. Begitu sebaliknya, keburukan atau larangan jika dikerjakan pasti mendatangkan keburukan dunia akhirat. Dan larangan jika ditinggalkan pasti mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Kebalikan dari tadi. Saya tidak ingin berlama-lama. Coba perhatikan perkataan Ibnun Nahas rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin. Beliau mengatakan, qad taqumu kathratu ru'yatil munkarat maqam irtikabiha fi salbil qalbi nurat tamyiz wal inkar. Bahaya, subhanallah. Perhatikan baik-baik. Terkadang banyaknya melihat hal-hal yang mungkar bisa menjadikan seperti mengerjakan hal mungkar tersebut. Dalam artian, di dalam mengambil dari hati cahaya untuk membedakan mana yang mungkar, mana yang tidak mungkar. Maksud perkataan Ibnu Nahas ini adalah bahayanya kalau mata dibiasakan melihat hal-hal yang mungkar, maka dia akan sulit, hati akan sulit membedakan mana yang mungkar, mana yang tidak mungkar, karena sudah terbiasa. Diambil dari hati, beratnya membedakan dan sulitnya akhirnya membedakan mana yang mungkar, mana yang tidak mungkar. Kemudian beliau mengatakan, li'annal munkarat idza kathura 'alal qalbi wuruduha wa taqarrara 'alal 'aini syuhuduha dhahabat awamatuha minal qulubi syai'an fa syai'an. Karena kemungkaran, perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah, jika sering menghampiri hati dan berulang-ulang mata menyaksikannya, maka zahabat awamatuha. Kemungkaran yang aturan dia adalah berat, besar di sisi Allah, menjadi hilang keberatan tersebut. Merasa berat dengan dosa tersebut menjadi hilang. Syai'an fa syai'an.
sedikit demi sedikit terasa hilang berat dalam melihat yang mungkar tersebut, menjadi biasa. Ila an yarahal insanu fala yakhtur bibalihi annaha munkarat. Sampai kepada seorang manusia merasakan di dalam hatinya atau tidak terasa di dalam hatinya bahwasanya hal itu adalah hal yang mungkar. Wala yumayyazu bi fikri annaha ma'asi. Dan akhirnya dia tidak bisa membedakan mana yang itu adalah maksiat, mana yang bukan. Lima ahdatha tikraruha min ta'lifil qalbi la. Karena sering berulang-ulangnya hal tersebut, akhirnya hati menjadi biasa. Ini bahayanya orang yang apabila membiasakan sesuatu yang mungkar. Membiasakan sesuatu yang mungkar, melihatnya menjadi ringan di dalam hati. Tidak ada merasa berat lagi dosa di dalam hati. Dan kapan seseorang sudah tidak merasa berat lagi di dalam hati, maka pada saat itu yang ada adalah meremehkan dosa, kemudian beranjak kepada membiasakan dosa, kemudian akhirnya kecanduan dengan dosa tersebut. Jaga mata, jangan sampai hati Anda merasa terbiasa dengan hal yang mungkar. Akhirnya beratnya dosa diangkat dari hati tersebut, sehingga menjadi kecanduan saat melakukan maksiat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.